Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pendekatan kelompok yang diampu oleh Bapak Bahrudin Al-Habsyi dari kelas 2025G angkatan 2025 dari program studi bimbingan dan konseling. Yang pertama, perkenalkan saya Alia Rida Fahmida dengan NIM 2501014 195. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia dengan NIM akhir 197. Perkenalkan, saya Clara Nanda Aura Apriliza dengan NIM akhir 192. Selamat menyaksikan video bimbingan kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa mulai dari sebelah kiri. Semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Fauzi Dwi Saputra, biasa dipanggil Fauzi. Hobi saya bersepeda. Halo Pak Fauzi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alia Rida Fahmida, biasa dipanggil Aminda. Kalau saya tidur Ibu. Halo Aminda. Halo, perkenalkan nama saya Yusni dari Pratiwi. Di sini hobi saya bermain FF. Halo Yusfi. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Reva. Reva biasa dipanggil Reva. Hobi saya memasak. Halo Reva. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Aprilianiro, biasa dipanggil Rahma. Hobi saya membaca. Halo Rama. Perkenalkan, nama saya Ratu Dewi Toloka, biasa dipanggil Rati. Hobi saya nonton drakor. Halo Rati. Oke, sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Karnanda Aura Apriliza, biasa dipanggil Kara. Kalian bisa manggil Bu Kara. Di sini saya akan sebagai konselor kalian ya. Baik Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di sini. Berdoa selesai. Oke, saya ingin tahu nih sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih amankah tugas-tugas kalian? Mungkin deadline atau tugas kelompok? Ada yang mau sharing? Saya Ibu. Oke, Tugas kita silahkan. lagi banyak banget dan deadline-nya itu akhir bulan semua itu. Jadi mau dikerjain yang mana Ibu? Oke, selanjutnya ada yang mau sharing lagi? Saya juga hampir sama Kak Aminda Ibu. Bingung ngerjain yang Ngerjain yang sampai mana banyak. ya? Iya. Oke, ada lagi? Oke, tapi dari Mbak Alia dan Mbak Rahma ini masih amankah kesehariannya meskipun banyak deadline dan juga tugas? Bismillahin aja semuanya. Oke, berarti masih aman ya, walaupun tugas, deadline dan juga kelompoknya mepet-mepet semua. Oke, lalu ada yang sudah tahu ke alasan kalian berkumpul di sini pada hari ini? Belum. Ya. Oke, jadi gini ya, terkadang di mahasiswa itu isunya bukan hanya tentang tugas, tapi juga lingkungan, circle, dan juga tekanan hidup sosial, ajaran teman, dan juga keinginan untuk selalu diterima. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelumnya kita sepakati dulu beberapa aturan sederhana. Yang pertama, kalian harus saling menghargai ketika orang lain sedang berbicara. Lalu yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman. Lalu yang ketiga, kita boleh mempunyai pendapat yang berbeda. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya akan melakukan pemanasan dulu. Apakah kalian bersedia? Bersedia ya Ibu. Mungkin dari kalian ada yang punya ide nih, gimana ice breaking-nya? Nyanyi itu loh Bu, MBG. Oke, Mbak Alia, apakah Mbak Alia bersedia? Teman-teman gimana teman-teman? Bersedia. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya Ibu. Dipimpin oleh Mbak Reva. Iya. Oke, silakan. Ada teman-teman kita yang sama-sama ya. 1, 2, 3. MBG. Mas balik. Ayo. Buah apa yang paling manis buat? Nah Ibu, saya cuma mau sampai situ Ibu. Mbak Alia mungkin apa tadinya? Ya Ibu, sama aja. Sama aja. Oke, apa kalian sudah lebih relax, lebih tenang
Hidup bebas itu. Gimana? Living together. Hidup together. Hidup bebas. Tanpa arah ya Bu. Oke. Tidak punya aturan. Tidak benar. Narkoba. Oke. Lalu Hilang arah. oke. Ternyata gambaran yang membuat cukup beragam ya. Tapi biasanya ketika mendengar kata pergaulan bebas itu kita langsung membayangkan kayak sesuatu yang besar, terus beresiko dan jauh dan terjadi pada orang lain, gitu kan? Nah, padahal kadang proses seseorang masuk ke lingkungan yang beresiko itu justru dimulai dari hal yang terlihat biasa, sederhana, dan itu dimulai dari rasa penasaran, ajakan atau mungkin kalimat sederhana seperti udah santai aja, terus sekali doang kok, masa gitu doang kok sih, gitu. Nah, sebelum kita memulai diskusi lebih jauh lagi, aku mau minta teman-teman buat mengisi lembar pretest terlebih dahulu. Nah, ini bukan ujian ya teman-teman. Ini hanya gambaran awal tentang bagaimana pandangan kalian terhadap pergaulan. Selamat bersedia? Bersedia, Ibu. Oke. Makasih Bu. Iya. Masih Bu. Nah, silakan isi sesuai dengan isi kalian masing-masing. Saya akan memberikan waktu. Sudah Ibu. Sudah ya, Ibu. Oke, lalu saya ingin menanyakan satu hal kepada kalian. Jadi tidak harus menjawab sesuai dengan pengalaman kalian. Kalian boleh jawab dari yang pernah kalian lihat, pernah kalian dengar, pernah kalian amati. Nah, menurut kalian, kenapa sih seseorang itu bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Apakah itu memang berarti anak itu memang nakal? Tidak Ibu, bisa saja dia mencari perhatian di lingkungannya. Oke, bagus sekali. Dari kamu berpendapat lain? Bisa jadi karena tekanan dalam keluarganya yang membuat dia menjadi seperti itu. Jadi pergaulan bebasnya dia dibuat kayak pelampiasan gitu. Oke, Bisa jadi karena ajakan temannya. oh, jadi ada sebenarnya. Oke, bagus. Bisa ada lagi? Bisa jadi dia itu itu hanya mencoba hal yang Oh, ini coba-coba gitu ya. Oke. Ada lagi? Mungkin lagi? Kalau saya sih pencahayaan jati diri. Kita jadi melalui apa itu? Pencahayaan jati diri seperti dari teman-teman, bisa dari ajakan teman, gitu. Oke. Berarti ada banyak faktor ya. Bukan sederhana karena orangnya itu nakal. Nah, kadang itu ada kebutuhan untuk diterima, kadang ada rasa tahu, lalu ada tekanan dari lingkungan, dan kadang seseorang itu bahkan tidak sadar kalau dirinya sudah mulai masuk ke dalam lingkungan yang berisiko gitu. Nah, lalu saya ingin bertanya lagi, nah menurut kalian, apakah semua pengaruh teman itu buruk? Tidak Ibu. Tidak. Ada
yang ingin memberikan alasannya? Karena bisa jadi tergantung temannya sih Ibu. Kadang kan kalau teman yang ngajak lomba-lomba bareng berpengaruh positif. Tapi kalau ngajak ke pergaulan bebas baru itu bergantung dengan dia. Oke, bagus sekali ya Sobat Adia. Jadi sebenarnya teman itu bisa menjadi dua hal. Yang pertama itu seperti yang Mbak Adia bilang, lalu yang kedua itu menjadi sumber tekanan. Karena itu kita perlu belajar satu hal mengenai bukan bagaimana menjauhi pergaulan, tapi bagaimana mengenali pergaulan yang sehat dan pergaulan yang beresiko. Nah, sekarang saya mempunyai LKBD. Ini kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia di sini. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, saya akan mengambil kesehatan terlebih dahulu. Ya,
lingkungan yang berdampak baik terhadap diri kita sendiri. Oke, saya paham. Yang lainnya? Sendiri. Jadi kalau menurut saya pergaulan saya itu pergaulan yang mengarah pada pergaulan positif dan memiliki dampak yang baik untuk kedepannya. Oke, yang lainnya? Nah, oke sama sih. Bentar ya. Seperti itu. Seperti Yesus. Yusfi. Gitu ya. Saya juga kurang lebih sama pergaulan yang kondisinya itu mengarah ke arah positif juga. Oke, kalian jawabannya rata-rata sudah benar ya. Oke, jadi pergaulan yang sehat itu bukan sekadar mempunyai banyak teman, tapi bukan juga terlihat akrab, tapi lingkungan yang membantu kita berkembang tanpa membuat kita kehilangan dari diri kita sendiri. Nah, lalu tidak semua lingkungan yang bersyukur itu terlihat jelas sejak awal. Nah, kadang itu awalnya itu terasa menyenangkan gitu, kalian have fun dalam pertemanan itu. Nah, terasa menyenangkan, tapi kalau hari itu mulai muncul satu tekanan. Masa ada nggak berani sih, sekali doang kok, begitu contohnya. Nah, karena kita sudah membahas seperti apa pergaulan sehat dan seperti apa lingkungan yang beresiko, sekarang saya mau kita sedikit membahas situasi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, tidak ada pengalaman dari kalian, boleh yang pernah kalian lihat, pernah kalian dengar, pernah kalian amati. Menurut kalian, apa nih bentuk pengaruh pergaulan bebas yang paling sering muncul di lingkungan remaja atau mahasiswa sekarang? Mungkin yang paling dekat dari kita. Namanya di luar nikah itu. Di luar apakah ada pertanyaan lain? Ya bukannya. Kehilangan dirinya karena dia terpaksa ikut temannya karena takut dia nggak dapat teman. Jadi terpaksa ikut dalam sebuah kelompok Iya. Oke, dampak buruknya Dia kehilangan diri sendiri itu ibu, jadi dia ikut-ikutan padahal aslinya dirinya tuh nggak seperti itu. oh, jadi dirinya jadi berubah Ya, ya karena ikuti kelompoknya tadi. Oke, ada yang mau share lagi? Kayak minuman keras kayak supporter gitu. Kalau menang pada minum, kalau kalah pada minum. Oh, apakah itu sering terjadi? Sering terjadi. Alia pernah Ya, sudah. Jadi Mbak Alia enggak? Oh enggak, itu aman. Oke, berarti bentuknya cukup banyak ya di lingkungan perkuliahan ini. Nah, dan beberapa bahkan mulai dianggap sesuatu yang wajar di lingkungan. Lalu menurut kalian sendiri, kenapa sesuatu itu yang awalnya kita tahu beresiko kadang tetap bisa dicoba oleh seseorang? Karena bisa jadi karena keingin rasa tahuan seseorang Ego gitu ya, Mbak Iya. Lagi mungkin? Hilaf ibu. Hilaf. Astagfirullah. Ada lagi? Kebawaan sebisa. Sudah cukup. Oke, ini bagian sangat penting ya, karena kadang orang itu bukan karena seseorang tidak tahu risikonya. Mereka tahu risikonya, cuman kadang mereka itu kan sebenarnya itu mereka tahu risikonya. Kadang mereka sebenarnya itu sudah tahu ya, tapi tekanan lingkungannya itu lebih kuat atau merasa ingin diterimanya itu lebih besar daripada rasa takutnya itu. Nah, saya akan membuka sesi sharing sebentar. Tidak harus cerita diri kalian sendiri seperti tadi, boleh cerita fenomena yang pernah kalian lihat, pernah kalian dengar. Oke, pernahkah kalian melihat seseorang berubah karena lingkungan pergaulannya? Kecuali nanti tadi karena sudah pernah melihatnya. Iya. Oke. Apakah ada lagi? Pernah ibu. Boleh diceritakan, Eva? Jadi itu ada teman saya kenalnya dia itu kayak baik gitu kan ibu, tapi lama-lama berubah karena punya hubungan dengan seseorang gitu ibu. Jadi dia itu akhirnya tidak fokus dengan menyelesaikan tugasnya, dia malah fokus untuk lebih fokus untuk hubungannya yang baru tadi ibu. Hubungannya itu berupa hubungan apa? Hubungan pacaran ibu. Jadi dia terjerumus ke dalam rasa senangnya terhadap pasangan itu ya? Iya. Itu merupakan tugas-tugasnya itu? Iya. Oke, udah Mas contoh ya. Sekali lagi. Mungkin belum ada yang pernah lihat
biasanya perubahan itu langsung besar atau justru pelan-pelan? Perubahan itu biasanya pelan-pelan itu step pertama apa step kedua. Dari masalah takut langsung kayak mulai berani langsung berani. Oke, bagus sekali Mbak Alia. Nah, betul ya. Jadi pergaulan bebas itu sering dimulai dari keputusan tidak dimulai dari keputusan yang besar. Nah, kadang itu dimulai dari hal kecil yang mungkin kurang kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Kadang cuma ikut nongkrong, cuma penasaran, cuma coba sekali, cuma nggak enak nolak. Nah, pelan-pelan itu seseorang akan mulai terbiasa melakukan hal yang sebelumnya dianggap tidak biasa itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut coba lihat pertanyaan di nomor 3 dari LKPD kalian. Bisa dilihat. Dan pertanyaannya, mengapa remaja perlu memiliki pergaulan yang sehat? Ada yang mau berikan jawabannya terlebih dahulu? Fauzi. Menurut saya fase remaja itu adalah fase yang menuju dewasa atau di pergaulan yang tidak sehat, maka bisa jadi kehidupan mereka selanjutnya itu dapat terdampak gitu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, Yusri. Karena menurut saya masa remaja itu kayak masa depannya itu masih panjang itu lebih, jadi perlu ditata dengan pengawasan orang tua, guru dan lain-lain. Sampai sini pengalaman kalian sudah bagus ya. Ada lagi? Saya itu ya tujuan hidupnya itu positif ke depannya. Ini bagus sekali ya teman-teman. Kalian sudah mulai memahami tentang dampak negatif dari pergaulan yang buruk. Oke, misalkan nih kalian berada pada situasi di mana teman dekat kalian sendiri itu mengajak pada sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kalian, mungkin alkohol, penyalahgunaan zat atau bentuk lain yang menurut kalian itu tidak aman. Nah, menurut kalian apa yang bisa dilakukan supaya kalian itu tidak mudah terjerumus dalam ajakan teman dekat kalian? Apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin Fokuskan diri Bu, melakukan kegiatan-kegiatan yang disuka, seperti menyanyi atau tidak bermain musik atau tidak ingin berorganisasi Bu. lalu kalau misal diajak nih, cara kamu menolak? Berusaha menolak dengan alasan logis itu. Jika dia tetap tidak bisa memahami, ya udah berarti kan setelah kita udah menjelaskan kalau nggak bisa memahami udah kita, kalau saya pribadi saya memilih untuk diam dan perlahan menjauhnya. Oke, berarti kalian tidak akan mempertahankan teman kalian itu yang sudah dekat, misal udah lama dekat nih, terus tiba-tiba dia ngajak ke yang hal negatif, berarti kalian nggak akan mempertahankan. Oh, saya akan menegurnya pelan-pelan. Tidak tepat, saya mungkin akan jalan terima. Nah, dengan dari situ harusnya teman saya paham, kalau nggak paham ya udah. Oke, bagus sekali ya, momen kalian sudah sangat bagus. Oke. Jadi pencegahan pergaulan bebas itu bukan berarti menjauh dari pergaulan yang tadi ya, seperti yang Mbak Alia katakan. Bukan juga menutup diri ataupun anti berteman dengan teman-teman kalian. Yang perlu dibangun adalah kemampuan untuk bersikap bijak dan bergaul. Yang artinya kalian harus mampu mengenali pengaruh lingkungan di sekitar kita, mampu mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan yang diambil, mampu menetapkan batasan yang sesuai dengan nilai dan prinsip diri, dan yang paling penting kalian berani mengambil keputusan yang melindungi diri sendiri. Itu berbeda dalam tekanan dan ataupun ajaran dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya nih masih ada satu tes terakhir yaitu tes stres. Saya ingin kalian mengisi lembar proses ini setelah kalian mendapatkan materi dari saya. Saya juga akan mengambil LKPD. Kalau kalian bersedia, bersedia Ibu. Ini lembar terakhir ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Sesuai
untuk hari ini kita sedikit lagi. Nggak mau. Nggak mau, karena sudah capek ya. Iya Ibu. Oke, kalau gitu bisa jalan berikutnya aja ya, kalau gitu. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika saya